Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berulang-ulang saya menyaksikan atau menonton namanya RDP antara Komisi 6 baik dengan Menteri BUMN maupun dengan Direktur PT PN 3 Holding. Masalah yang digaungkan itu sama baik dengan Menteri maupun dengan Direktur Holding, yaitu santunan hari tua yang menjadi hak para pensiunan. Karena sudah ribuan hak para pensiunan bertahun-tahun tidak dibayarkan oleh PT PN. Kenapa Komisi 6 sampai mengangkat masalah santunan hari tua ini? Saya rasa masalah ini adalah masalah kemanusiaan. Karena menyangkut ribuan orang yang hidupnya sangat ini tidak jelas, miskin, anak-anaknya pun sudah banyak yang harus putus sekolah. Masalah yang disampaikan dalam RDP itu sama masalahnya yang dipertanyakan oleh Komisi 6, tapi jawabannya berbeda. Seakan-akan antara PT PN 3 Holding ini dengan BUMN ini tidak ada kaitan, tidak satu kaitan gitu ya, seakan-akan terpisah. Ini yang menjadi aneh. Kenapa dalam satu BUMN kok dipertanyakan masalah hal yang sama tapi jawabannya berbeda? Ini sangat aneh. Terus terang aja jadi pikirannya, kenapa kok tidak ada, seakan-akan tidak ada komunikasi di antara BUMN dengan Direktur PT PN masalah ini. Makanya mari kita simak RDP antara Komisi 6 dengan PT PN maupun dengan Menteri BUMN. Di pemberitaan terakhir 7 Mei yang saya baca adalah ada 6.000 purnakarya atau pensiunan karyawan PT PN 8 Jawa Barat Banten, PT PN 9 Jawa Tengah belum menerima santunan hari tua, koreksi jika data saya salah, senilai 356 miliar. Itu bahwa setiap karyawan pada akhir masa dinasnya mendapatkan santunan hari tua. Itu 100% uangnya dari perusahaan. Kemudian dana pensiun Bu juga 100% dari perusahaan Bu. Mohon Pak Menteri perintahkan di RUT PT PN 3 Holding ada sekitar 1.800 pensiunan PT PN 9 yang sudah pensiun, gajinya dulunya dipotong untuk iuran santunan hari tua, sampai hari ini belum dibayar oleh PT PN 3. Masalah isu-isu mengenai pensiunan. Nah, ini memang kita sedang mendorong masuk ke dalam perundang-undangan keuangan. Ya Pak Tiko ya. Ini rencana tahun depan. Saya tidak tahu di komisi siapa. Kenapa? Karena dana pensiun sekarang yang terjadi di banyak tempat, termasuk di dana-dana pensiun BUMN, ini yang terus terang kita akan rapikan di ribu. Waktu ditanya oleh Bu Rike, jawaban Direktur PT PN sebetulnya tidak menjawab gitu. Hanya menjelaskan bahwa santunan hari tua diberikan ke setiap karyawan yang pensiun dan 100% dibayarkan oleh perusahaan. Ya. Jadi tidak ada satu kepastian kapan dibayarkannya. Padahal kalau kita membaca SK, setiap orang yang sudah mendapatkan SK pensiun harusnya santunan hari tua itu langsung diberikan. Tapi ini udah hampir 5 tahun tidak dibayarkan. Ini kan lucu gitu. Pada saat ini PT PN ini udah cukup baik, untung, tapi kewajiban SHT ini selalu diabaikan. Justru lebih mementingkan membayar yang namanya itu tangcem, bonus ataupun indeks prestasi. Ini kan aneh gitu. Padahal yang lebih utama itu membayar SHT,
bandingkan membayar tanjem, bonus maupun indeks prestasi, tapi nggak dilakukan. Jadi terkesan PTPN ini tidak mau membayar secara cepat, namanya sate. Juga yang kedua, ada kepentingan pribadi dan bersenang-senang di atas penderitaan para pensiunan. Ini kesannya, ya. Kayaknya saya sayangkan lah, core value BUMN itu kan akhlak, gitu. Tapi diragukan akhlaknya. Ini yang sangat disayangkan. Menteri BUMN ditanya tentang santunan hari tua, justru jawabannya tidak nyambung, malah menjawab kedapen pun. Padahal santunan hari tua ini tidak ada kaitannya sedikit pun dengan namanya dana pensiunan. Ini kan kasihan lah, Menteri BUMN sampai tidak tahu. Kemungkinan tidak ada laporan atau tidak ada yang memberitahu informasi masalah seperti ini. Kasihan lah Pak Menteri gitu. Seakan-akan tidak ada satu komunikasi atau laporan yang diberikan PTPN sampai ke Menteri BUMN. Sangat-sangat disayangkan.